bahwa wakaf itu tuh adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya untuk kebaikan atau kebajikan. Dan apa ya, beberapa ulama juga berbeda pendapat gitu tentang wakaf ini sendiri. Dilihat dari imam mazhab ya, ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu berbeda pendapat tentang pengertian wakaf itu sendiri. Nah, alhamdulillah udah ada slide-nya. Boleh di next. Next lagi. Nah, tadi udah dijelasin ya pengertian wakaf secara. Nah, ini sekarang kita membahas tentang yang sebelumnya punten. Nah, ini alhamdulillah. Nah, sekarang kita membahas tentang wakaf menurut istilah para ulama fikih. Berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, terutama dalam imam mazhab ya. Yang pertama ada dari Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini kan berpendapat ya bahwasanya wakaf itu merupakan menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif. Wakif tuh yang mewakafkan hartanya gitu ya, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dan Imam siapa ini tuh Imam Abu Hanifah ini tuh berpendapat bahwasanya ia tuh membenarkan eh, membenarkan menariknya kembali, dan ia tuh boleh menjualnya jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris. Eh, jadi yang timbul dalam wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf itu adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanafi itu wakaf di sini tuh hanya yang diambil tuh hanya manfaatnya aja gitu. Karena menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau berupa sosial gitu ya, baik sekarang maupun yang akan datang gitu. Itu menurut Abu Hanifah. Yang kedua, menurut Imam Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan kepada kepemilikan wakif. Namun, wakif tersebut dapat mencegah tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Maksudnya gimana? Nah, kalau si Imam Maliki ini tuh berpendapat bahwasanya ya udah, jadi si wakaf itu tuh hanya apa ya, intinya mah tidak melepaskan harta yang diwakafkan. Maksudnya ya udah, jadi hartanya tuh emang milik si wakifnya, tapi intinya mah takutnya si harta yang diwakafkan itu apa ya, disalahgunakan. Jadi si wakif itu tuh berhak mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Jadi si wakif juga harus berhak untuk menyedekahkan manfaatnya. Jadi harus kembali lagi sih agak mirip definisinya menurut Imam Abu Hanifah. Jadi hanya mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dan yang terakhir ada Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mereka tuh pendapatnya agak sama ya. Jadi berpendapat bahwa wakaf itu adalah melepaskan yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Jadi, setelah sempurna prosedur perwakafan, wakif itu nggak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Nah, kalau misalkan menurut Imam Maliki sama Imam Abu Hanifah, mereka tuh kan masih berhak ya untuk apa ya, melakukan sesuatu terhadap apa yang diwakafkan. Cuman kalau menurut Imam Syafi'i sama Imam Imam Hambali, dia tuh udah nggak punya hak lagi untuk apa ya, melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Kayak misalkan perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, terus atau misalkan tukar-menukar. Terus kalau misalkan si wakif wafat, harta yang diwakafkan itu kan biasanya, yang tadi itu bisa diwarisi ya kepada ahli warisnya. Tapi kalau misalkan menurut Imam Syafi'i sama Imam Hambali, nah itu, kalau udah diwakafkan ya udah wakaf gitu jatuhnya, bukan nggak kembali kepada ahli warisnya gitu. Nah, kalau misalkan apa ya, diteliti gitu ya, dari pengertian wakaf itu tuh dapat disimpulkan gitu ya, si wakaf itu kan, menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap menjaga keutuhan substansi benda tersebut dengan memutus pentasharufan gitu ya. Jadi beberapa dari pengertian tersebut semuanya itu menunjukkan bahwa tujuan wakaf itu kan
rangkanya untuk melaksanakan ibadah sosial ya, untuk apa ya, menyebarkan manfaat yang diperintahkan agama. Karena itu sangat dianjurkan kepada setiap muslim yang memiliki harta kekayaan yang lebih gitu ya, mempunyai harta kekayaan lebih, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, umat gitu ya, orang banyak atau kepentingan umum untuk mewakafkannya dengan syarat-syarat yang telah diberlakukan oleh agama. Selanjutnya, nah yang selanjutnya ada macam-macam wakaf ya. Eee, Kalau misalkan dilihat dari apa ya, tinjauannya gitu ya, dari segi peruntukannya, kepada siapa wakaf itu, maka wakaf ini tuh ada dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, wakaf ahli. Wakaf ahli ahli itu apa sih? Jadi wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Jadi wakaf ini tuh, mirip dengan wakaf zuri. Jadi wakaf ini tuh apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, terus nurun ya kepada anaknya, kepada cucunya, wakafnya itu sah gitu ya, dan berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Kayak tadi misalkan wakafnya itu diberikan kepada anaknya, terus diturunkan lagi kepada cucunya. Nah, ini tuh mereka tuh berhak mengambil manfaatnya, karena ini tuh wakaf ahli tuh wakaf yang berupa, tali persaudaraan atau tali kekeluargaan. Dan wakaf jenis ini tuh kayak wakaf ahli atau wakaf zuri ini tuh kadang-kadang disebut wakaf alal aulad. Wakaf alal aulad itu wakaf antara yang tadi ya, anak. Jadi yang wakaf yang diperuntukkan kepada bagi kepentingan jaminan sosial, tapi dalam lingkup yang kecil, yaitu lingkungan keluarga, terus lingkungan sahabat sendiri. Terus wakaf ini juga, biasa disebut wakaf keluarga ya, secara hukum Islam emang dibenarkan karena ada hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan ya sama Imam Bukhari, sama Imam Muslim, terus karena Anas bin Malik itu, bukan bersabda, menyampaikan bahwasanya emang pernah ada terjadi wakaf keluarga pada zaman Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dia tuh mewakafkan hartanya kepada kerabatnya gitu. Dan selanjutnya ada wakaf khairi. Nah, baru wakaf khairi ini tuh wakaf yang emang bukan sedang terjadi, emang yang banyak ya. Wakaf khairi kayak wakaf yang emang, apa ya, untuk kepentingan agama gitu, untuk, berstatusnya sosial. Jadi lingkupnya itu lingkup sosial. Kalau kan wakaf ahli itu lingkupnya kekerabatan atau kekeluargaan kan. Kalau misalkan wakaf khairi ini tuh emang wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umat gitu ya, kepentingan masyarakat sosial. Terus wakaf yang ini tuh, apa ya, yang tegas untuk kepentingan agama atau ke masyarakat, untuk kemasyarakatan. Kayak misalkan, apa ya, jenis wakaf ini tuh yang seperti dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau itu kan memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menembus dirinya. Wakaf ini juga kan emang diperuntukkan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan kesejahteraan umat. Terus ini juga, dalam tinjauan penggunaannya, wakaf ini tuh emang jauh lebih baik gitu ya, lebih banyak manfaatnya dibandingkan wakaf yang ahli. Karena wakaf yang ahli itu hanya terbatas gitu ya, si penggunanya itu karena lingkupnya tuh keluarga dan kerabat. Mungkin sekian dan bisa lanjut ke next materi. Hatur nuhun. Punten next. Ini udah connect belum? Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian wakaf dan macam-macam wakaf. Nah, di dalam wakaf juga terdapat sejarahnya. Yang pertama, pada masa pra-Islam. Terus, yang kedua, masa Rasulullah.
dan yang ketiga masa Umar bin Khattab, yang keempat masa dinasti, dan yang kelima zaman modern. Next. Next. Dan wakaf masa pra ini tuh sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu tuh belum terkenal istilah Islam. Nah, istilah wakaf. Nah, dalam catatan sejarah pun terdapat rumah-rumah peribadatan ya yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam. Nah, rumah-rumah peribadatan pun seperti kayak Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada pemiliknya. Nah, ini menandakan bahwa wakaf itu sudah ada sebelum adanya Islam. Nah, wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam itu adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul atau haji. Nah, wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah. Nah, di beberapa negara kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, praktik wakaf ini sudah berjalan. Raja Mesir Ramses II memberikan tempat ibadahnya itu Ambidus yang arealnya sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya oleh pengelola tanpa memiliki salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian, dimulai dari keluarga laki-laki, kemudian keluarga perempuan, dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Next. Nah, terus yang kedua yang tadi. Nah, yang kedua terdapat wakaf pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wakaf ini tuh dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf ini disyariatkan setelah Nabi ini berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Nah, tapi ada dua pendapat nih para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Sya'bah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, dan diriwayatkan dari Umar bin Sya'bah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijelaskan juga pada At-Taubah ayat 108, yaitu janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas takwa, atas dasar atau Masjid Kuba ini sejak lama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada tahun ketiga Hijriah ini pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya itu kebun A'raf, terus Syafiyah, Dalal, Barkah, dan kebun lainnya. Terus untuk wakaf masa Umar bin Khattab dan wakaf masa dinasti akan dijelaskan oleh Teh Aisyah. Bismillah. Selanjutnya wakaf masa Umar bin Khattab. Kan tadi ada dua pendapat ya siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa yang pertama kali melakukan wakaf itu adalah Umar bin Khattab berdasarkan satu hadis hasan sahih. Nah, kemudian
setelah Umar bin Khattab itu melakukan wakaf, yang dimana beliau itu mewakafkan tanahnya yang di Khabair, lalu diikutilah oleh sahabat yang lain seperti Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, yaitu kebun Birahab. Kemudian diikutin lagi oleh sahabat yang lain yaitu Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah. Kemudian diikuti lagi oleh Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya yang subur, dan kemudian diikutin lagi oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, selanjutnya adalah wakaf masa dinasti. Nah, masa dinasti ini wakaf menjadi luas ya, karena masa dinasti itu khususnya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, wakaf itu banyak dilakukan oleh orang-orang karena orang-orang tuh berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mewakafkan hartanya. Nah, jadi pada mulanya wakaf itu hanya keinginan individual ya untuk melakukan wakaf. Nah, namun pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim pada saat itu adalah Tabah bin Gora al-Hadrami, itu membentuk suatu lembaga wakaf yang dikhususkan untuk menampung wakaf-wakaf dari masyarakat untuk bisa disalurkan ke orang yang lebih berhak menerima wakaf tersebut. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah juga dibangun lembaga wakaf yang disebut Sadr al-Wukuf. Nah, pada masa dinasti Al-Mulk itu lebih luas lagi wakafnya. Jadi pada masa dinasti Al-Mulk, dinasti Muluk ya. Dinasti Muluk itu wakaf itu lebih luas karena tidak terbatas gitu. Jadi apapun bisa diwakafkan asalkan itu ada manfaatnya. Selama itu ada manfaatnya untuk masyarakat, itu bisa diwakafkan pada masa dinasti Muluk. Kemudian pada dinasti dinasti yang di Turki itu kerajaan Turki Utsmani, pada masa kerajaan Turki Utsmani ini memperluas kekayaannya kan sampai menguasai sebagian besar wilayah Arab. Nah, pada masa ini dibuatlah Undang-Undang Pembukuan Pelaksanaan Wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah. Nah, undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf. Nah, pada masa ini wakaf di zaman ini sudah lebih maju daripada wakaf-wakaf dinasti-dinasti sebelumnya. Kemudian terakhir wakaf di zaman modern. Nah, wakaf di zaman modern ini PPT-nya belum maju ya. Nah, wakaf di zaman modern ini sudah semakin berkembang lagi ya. Dan wakaf-wakaf itu sudah banyak lembaga-lembaga yang mengelolanya. Kan kalau pada masa-masa sebelumnya itu terbatas pengelolaan wakaf itu. Nah, pada masa sekarang, pada masa modern itu sudah sangat banyak pengelola wakaf. Seperti yang di Turki itu kan ada wakaf itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf, dan di Amerika Serikat juga wakaf itu dikelola oleh KAVF. Kemudian di Pakistan pengelolaan wakaf juga dikelola di bawah naungan Departemen Auqaf di setiap provinsi. Kemudian di India wakaf juga dikelola oleh Dewan Wakaf tingkat provinsi, sedangkan tingkat pusat dikelola oleh Union Ministry of Law. Kemudian di Mesir ada badan wakaf khusus. Di Bangladesh ada pengelolaan wakaf yang dikelola oleh kantor administrasi wakaf dan yayasan atau komite wakaf. Di Indonesia sendiri itu wakaf mendapat perhatian yang lebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kemudian mungkin ada daerah-daerah lain yang juga negara-negara lain yang membentuk
lembaga-lembaga wakaf yang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Oke, next. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Iya, baik. Bismillah. Tadi telah kita dengarkan bersama ya mengenai apa itu wakaf, sejarahnya wakaf, terus perkembangan wakaf dari zaman dulu sampai modern sekarang. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, nah wakaf itu tidak hanya berbentuk tanah atau benda-benda yang memang dulu tuh masih terpaku kepada ke arah sana gitu. Nah, sekarang itu muncul lagi yang namanya wakaf uang. Nah, wakaf uang ini apa sih? Nah, menurut fatwa MUI tentang wakaf uang itu dinamakan atau bisa dikenal dengan cash wakaf atau wakaf al-nufud. Itu adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, uang tunai di sini itu bisa berupa surat berharga, tidak hanya uang aja gitu ya. Nah, terus wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dan nilai-nilai pokok wakaf uang ini harus dijamin kelestariannya sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwarisi. Dari Bank Indonesia ya mendefinisikan itu bahwa wakaf tunai itu adalah penyerahan aset berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya. Nah, itu terkait artian dari wakaf uang. Nah, sedikit juga ya saya ingin menjelaskan untuk pemikiran wakaf uang ini dipelopori oleh Profesor Dr. M.A. Manan, yakni seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh yang sampai detik ini pemikiran beliau itu masih dipakai gitu ya untuk instrumen wakaf ini untuk membangun kesejahteraan umat gitu. Next. Nah, jadi selain dari pengertian kayak secara negara gitu ya. Nah, kita juga melihat gitu ya wakaf uang menurut pandangan dari ulama-ulama masyhur, ulama-ulama mazhab ya. Yang pertama ada dari mazhab Malikiyah. Nah, di mazhab Malikiyah ini ada yang berpendapat bahwa yang membolehkan mewakafkan itu contohnya manfaat hewan ya, untuk hewan gitu. Nah, itu dipergunakan dan mewakafkan uang gitu. Jadi ada dua menurut Malikiyah itu, dia mewakafkan untuk hewan dan mewakafkan untuk uang. Nah, sedangkan kalau menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah itu baik itu harta bergerak seperti mobil atau hewan maupun harta tidak bergerak seperti rumah atau tanah atau tanaman gitu segala macam itu boleh diwakafkan. Nah, tapi ada pendapat lain dari ulama Hanafiyah di mana menurut dikutip dari Wahab al-Zuhairi itu memperbolehkan untuk mewakafkan dalam bentuk uang, tapi ada pengecualiannya karena sebagai pengecualian itu karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, mazhab Hanafiyah ini menetapkan secara menetapkan berdasarkan dalil urf gitu ya, dimana
ada 3 syarat menurut Hanafiyah ini bahwa kita tuh boleh mewakafkan benda itu secara dalam bentuk uang atau dalam bentuk benda bergerak selain tanah, rumah, dan segala macam yang tidak bergerak. Yang pertama itu mengikuti benda yang tidak bergerak. Nah, ada nas yang terus yang kedua ada nas yang mengatur secara spesifik dan telah berlakunya urf. Nah, itu untuk pendapat wakaf uang menurut para ulama. Next. Nah, lalu berikutnya kita lihat potensi dari wakaf uang. Nah, di zaman modern sekarang ini kita tidak bakal jauh ya dari yang namanya uang, karena semua yang kita beli, semua yang kita butuhkan itu pasti menggunakan uang. Nah, dilihat dari itu, potensi dari wakaf uang itu sangat besar, dan dananya itu bisa digunakan untuk membantu kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial. Jadi selain kita bisa membantu secara sosial dengan berwakaf uang itu, kita juga bisa membantu secara dari ekonomi. Mengapa seperti itu ya? Nah, di sini ada beberapa riset yang menjabarkan gitu ya, bahwa misalkan contohnya saja di Indonesia, jika 20 juta umat Islam di Indonesia itu mampu mengumpulkan wakaf senilai 100.000 setiap bulan, maka dana yang dikumpulkan itu selama 1 tahun berjumlah 24 triliun. Nah, jika 50 juta orang yang berwakaf, maka maka dana yang dikumpulkan setiap tahun itu berjumlah sebesar 60 triliun. Nah, itu baru satu orang itu 100.000 ya per bulan. Nah, jadi potensi wakaf itu sangat besar gitu ya. Maka dari itu banyak gitu ya adanya gerakan untuk pengelolaan lembaga wakaf untuk masalah wakaf uang ini di Indonesia. Nah, terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, itu menjadi salah satu sistem alternatif di masyarakat buat saling bahu-membahu dengan subsistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Mengapa bisa ke arah persoalan bangsa? Karena dengan dana itu gitu ya, dana sebesar itu gitu ya, mampu misalkan orang yang membutuhkan untuk segi ekonomi itu bisa terbantu oleh dana itu gitu. Nah, selain dari lembaga-lembaga atau dari badan-badan wakaf, nah dari segi bank syariah pun itu udah mulai itu ya mengembangkan produk dan fasilitas guna menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu ya, dana wakafnya itu besar sekali kalau dikalkulasikan secara menyeluruh, secara keseluruhan, apabila seluruh umat Islam yang ada di Indonesia gitu ya, contohnya, itu memang berwakaf, walaupun hanya 100.000 per bulan gitu. Nah, diantaranya itu ada Baitul Mal Muamalat, itu meluncurkan wakaf tunai muamalat gitu ya. Terus ada Dompet Duafa Republika, meluncurkan tabung wakaf Indonesia atau TWI, dan Pos Keadilan Peduli Umat itu juga meluncurkan wakaf uang. Boleh di next? Nah, berikutnya ada sistem pengelolaan wakaf. Nah, di sini sedikit aja sih untuk biar tidak bingung bagaimana sih cara mengelolanya. Nah, dalam sistem pengelolaan wakaf uang itu tidak banyak berbeda gitu ya dari ketika kita wakaf tanah atau bangunan atau rumah dan segala macamnya. Nah, ini Nazir itu bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat. Nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang
sedangkan hasil investasi yang dialokasikan untuk upah nazir maksimal 10% dan kesejahteraan masyarakat minimal 90%. Nah, itu untuk pengelolaannya. Nah, selain itu dalam pengelolaan dana wakaf tunai ini juga diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ini tentang wakaf. Nah, kalau khusus untuk wakaf uang itu ada di ada di Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Nah, di situ jelas sekali untuk di pengelolaannya, terus pengembangannya bakal wakaf uang itu seperti apa. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji yang lain. Silakan untuk penyaji yang lain. Gilang, ada Gilang, ini bagian Gilang. Bang. Bismillah. Suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Karena koneksi ya. Oke. Next. Hukum wakaf uang. Sebelum kita mengetahui bagaimana hukum di wakaf uang itu sendiri, mari kita mengenal bagaimana analisis bahasa, kias, dan istisan dari wakaf uang ini. Nah, dalam Al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas serta jelas mengenai wakaf. Al-Quran hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Ya, jadi dalam Al-Quran, dalam hadis gitu ya, tidak disertakan itu wakaf secara jelas, wakaf baik itu wakaf yang umum atau wakaf uang itu sendiri. Nah, seperti ayat-ayat tentang sedekah, infak, dan amal jariyah, yakni yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 254. Nah, para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut. Nah, selain itu ada dalam hadis Rasulullah ya yang kita semua tahu yang tentang semua amal akan 3 amal yang tidak akan terputus itu ya, yang amal sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Sepintas memang antara sedekah dan wakaf ini dulu itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kian kesini justru makin ditemukan bahwa memang ada perbedaan antara wakaf dan sedekah. Wakaf itu ya dimulai dari tujuannya, bagaimana proses pengelolaannya, dan pemanfaatannya seperti apa. Nah, kemudian ada perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang yang perlu kita perhatikan. Kalau wakaf uang itu jadi wakif memberikan sejumlah uang kepada mauquf alaih untuk digunakan demi kesejahteraan dia gitu loh. Jadi kalau wakaf uang itu
si wakif memberikan uang. Nah, dikembalikan lagi kepada mauquf alaih, terserah mau dipakai apa, mau dipakai modal usaha, mau dipakai investasi, mau dipakai penjualan retail atau apapun yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam. Nah, lain halnya dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu si wakif memberikan uang, ya sejumlah uang kepada mauquf alaih dengan tujuan tertentu. Misalnya saya memberikan wakaf ini untuk dibelikan untuk membangun masjid atau untuk dibelikan mobil ambulans umum gitu. Nah, dari sini jelas ya kalau misalkan perbedaan, kalau wakaf uang itu wakif ini berwakaf dengan uang yang dia beri. Tapi kalau misalkan wakaf melalui uang, wakif berwakaf dengan barang yang dibeli dari uang tersebut, tapi dia meminta orang lain untuk membelikannya. Oke. Kemudian, nah atas dasar itulah ya, jadi wakaf itu dikiaskan. Jadi para ulama itu menafsirkannya sudah tercakup dari ayat yang tadi, ayat dan dalil itu. Nah, secara kias wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang, yang mana ini sama-sama benda bergerak, maksudnya tuh bisa berpindah ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, dan tidak kekal. Jadi wakaf uang ini tuh bisa hilang, bisa rusak, bisa hancur ya. Ya pokoknya daya tahannya sama gitulah. Kemudian ya yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan jika dikelola secara profesional atau dikelola dengan baik memungkinkan kekal selamanya. Jadi kalau misalkan si mauquf alaihnya mengelola dengan sangat bagus gitu, dengan sangat baik, itu bisa menjadikan laba yang tinggi dan menjadikan wakaf itu terus berjalan, terus tumbuh. Jadi kayak amal jariyah yang bisa menjadi sumber dari amal jariyah yang lain. Keren ya. Nah, terus apa lagi ya? Next. Pada awalnya uang itu hanya digunakan sebagai alat tukar saja, alat tukar untuk membeli sesuatu. Tapi perkembangan zaman yang kita ketahui bahwa ternyata uang zaman sekarang itu menjadi komoditas dagang yang mana bisa diperjualbelikan. Kayak yang banyak itu beredar di bank atau money changer gitu ya. Nah, karena itulah sifat uang ini menjadi seperti sifat barang-barang atau komoditas yang memang sama dapat diperjualbelikan juga. Seperti itu. Next. Oke. Next. Oke, selanjutnya istihsan yang akan dibahas oleh Kang Rahman. Mangga Kang Rahman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, suara saya terdengar, moderator? Terdengar. Cek. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke pembahasan yang dibahas oleh tadi Koyola Gilang, yang mana ketika kita ingin mengetahui hukum wakaf uang, maka kita harus mengetahui juga analis bahasanya, dari kiasnya. Sekarang yang akan saya bahas yaitu dari istihsannya. Mengingat kembali di semester yang lalu di usul fikih, apa tuh istihsan? Istihsan itu kan adalah sebuah metode dalam pengambilan hukum gitu ya, dalam pengambilan hukum. Nah, para ulama memang berbeda pendapat ya mengenai istihsan ini, tapi pada prinsipnya para ulama itu menggunakan metode istihsan ini sebenarnya mah gitu. Istihsan itu berdasarkan dalil mah terbagi jadi 3 ya. Ada beralih, istihsan itu ya beralih dari kias zahir kepada kias khafi, atau kedua beralih dari dalil yang bersifat umum ke sifat khusus, dan yang ketiga dari hukum kulli kepada tuntutan hukum yang dikecualikan ekspresi gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya, berdasarkan sandaran yang ditempuh oleh mujtahid dibagi menjadi 4 macam. Ada istihsan qiyasi, istihsan naji, istihsan bil urf, dan istihsan daruri. Nah, istihsan itu sendiri kan
berpindah dari satu menetapkan suatu hukum untuk kebaikan gitu ya, atau kebaikan yang yang ada di sana gitu ya. Nah, wakaf sendiri gitu ya, wakaf ini sendiri para ulama menyatakan bahwa wakaf uang ini menurut istishhan itu masuk ke istishhan bil urf gitu ya. Apa itu urf? Urf itu kan budaya atau kebiasaan atau adat gitu ya. Nah, si wakaf uang ini masuknya ke dalam sana gitu ya. Uh, apa ya namanya teh? Dalil atau apa keterangan yang mengatakan istishhad bil urf itu ialah apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah itu pun buruk gitu ya. Itu menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai istishhad bil urf. Nah, di sini pandangan kaum muslimin itu bisa dijadikan sebuah urf gitu ya, kebiasaan di sana. Nah, kalau misalkan kebiasaan itu baik, maka itu baik. Nah, kita masukkan ke wakaf uang gitu ya. Wakaf uang itu baik gak sih gitu ya? Baik gak sih, kan wakaf uang itu emang sangat baik, tapi berdasarkan tadi yang dilihat dari potensi-potensinya gitu yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya gitu ya. Potensinya itu sangat 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 banyak sekali gitu ya mengenai wakaf uang ini gitu ya. Nah, dijelaskan oleh tadi saudara Gilang juga, uang itu sekarang kan menempati posisi yang penting gitu ya dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara. Nah, karena kepentingan itu gitu ya, maka wakaf uang ini dijadikan, ternyata boleh gitu ya, karena melihat keadaan zaman sekarang uang itu menjadi uang itu sangat penting gitu ya, dan bisa menjadikan sesuatu itu bertambah gitu ya. Seperti itu. Maka dalam istishhad ini diperbolehkan untuk wakaf uang gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, menurut MUI gitu ya, MUI pun menyatakan bahwa wakaf uang itu adalah boleh gitu ya. Dan juga MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang sebelum ditetapkan dalam undang-undang pada tanggal 11 Mei 2003 juga. Nah, MUI juga, Indonesia juga menyatakan boleh gitu ya untuk melakukan wakaf uang berdasarkan kajian-kajian yang tadi gitu ya. Gitu. Maka di Indonesia pun boleh wakaf uang seperti itu. Next. Next. Mungkin moderator next. Nah, kesimpulannya, nah, dari pembahasan yang tadi gitu ya, dapat disimpulkan bahwa hukum wakaf itu ya, wakaf uang itu ketika suatu hukum ajaran Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut itu menjadi sangat fleksibel gitu ya, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik, berorientasi pada masa depan. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang bagus, yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu pula dengan wakaf uang gitu ya. Wakaf uang ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas gitu ya, khususnya dalam perkembangan ekonomi gitu ya, yang mana bisa menjadikan mensejahterakan umat manusia. Maka dari itu wakaf uang dikaji dari berbagai hal tadi, diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, Fatwa MUI menyariatkan bahwa syarat-syarat wakaf uang itu adalah undang-undangnya, tapi yang pernah difatwakan yang pertama, wakaf uang atau cash wakaf adalah wakaf yang dilakukan seorang kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai gitu ya. Yang pertama, yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga yang tadi dijelaskan ya.
Dan yang ketiga, wakaf uang itu hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i gitu ya, jangan kepada hal-hal yang tidak dibolehkan syar'i gitu ya. Kalau yang keempat, nilai pokok wakaf uang itu harus dijamin ya kelestariannya. Kalau misalkan mau wakafkan segini harus awalnya segini gitu atau dan tidak boleh dijual juga nggak boleh dihibahkan atau dan nggak boleh diwariskan seperti itu. Itu mengenai wakaf uang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah presentasi untuk kelompok 1 berjalan dengan lancar dengan materi tentang wakaf. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Mangga kepada audiens yang ingin bertanya silakan untuk dihidupkan mic-nya atau jika koneksi ya raise hand untuk Nida dan Sarah. Nida atau Sarah nih? Nida yang mau nanya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nida mau nanya, bagaimana jika ada seseorang yang mewakafkan kepada orang lain, semisalnya tanah gitu untuk pembangunan majelis. Nah, kepada orang tersebut nerima wakaf tersebut ya. Terus dipergunakan dengan baik. Tetapi ketika yang diwakafkan tersebut meninggal, terus kan dilanjutin nih sama penerusnya. Semisal si penerusnya ini tidak mempergunakan tanah tersebut dengan baik, ia tidak amanah lah ya, menyimpang. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi dosa jariah kepada yang mewakafkannya? Dan apakah ketika kita ada yang mewakaf nih ke kita, tapi kita tidak menyanggupinya karena takutnya tidak amanah gitu. Nah, apakah itu juga diperbolehkan? Nah, gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nida atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Nita, mangga dihidupkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya, ini kan wakaf uang ya. Jadi aku tuh sering banget dapet broadcast dari wakaf Salman. Boleh nggak sih nyebutin nama itunya? Pokoknya dari situlah. Jadi sering banget dapet broadcast dari wakaf itu. Nah di situ tuh, jadi si wakafnya tuh ada golongannya gitu. Bentar ya dilihat dulu. Ada misalnya, bentar ya, ada dah ininya chatnya. Jadi di situnya tuh ada kriterianya gitu, misalnya wakaf ini tuh kisaran harganya tuh dari harga 25 juta, terus 10 juta, 25 juta, 15 juta, 10 juta, 5 juta, atau misalnya ada lagi wakaf yang paling kecil tuh seridonya kayak gitu. Nah, itu tuh gimana, boleh apa atau misalnya gimana? Jadi sebenarnya wakaf uang tuh ada aturan yang itunya harus berapa, apa gimana gitu. Itulah intinya pokoknya. Dapat ditangkap nggak? Gimana pemateri bisa ditangkap? Bisa. Ya, bisa. Oke. Udah, Nita? Udah, makasih. Ya. Oke. Pertanyaan ketiga untuk Satria. Bentar, Silakan. bentar. Sok. Jadi ada paketannya gitu. Jadi di sini tuh cenah wakaf menyediakan paket sedekah untuk perbaikan toilet dan tempat wudhu masjid. Misalnya paket Ali 2,5 juta, paket Usman 5 juta, paket Umar 10 juta, paket Abu Bakar 25 juta, atau donasi berapapun di luar besaran paket. Nah itu teh emang ada paketnya gitu ya. Makasih, atau cuma gimana gitu. Ya, udah ya, Nita. Siap. Dapat dimengerti Iya, untuk makasih. ya untuk Satria jadi nanya enggak? Ya, jadi izin bertanya kepada pemateri. Semisal ada orang yang berwakaf tanah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di suatu RW atau kawasan ya selingkup gitulah, nggak terlalu besar.
Kemudian satu waktu tanah tersebut tuh tergusur pemerintah karena ada pembangunan jalan tol. Nah, kemudian kan ada dapat ganti rugi kan dari pemerintah tuh, ada uang ganti rugi. Nah, karena tidak ada lahan lagi di lingkungan tersebut untuk membangun eh untuk pembangunan lagi lahan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, akhirnya si uang itu dikelola dengan cara yang lain. Jadi bukan tanah yang dimanfaatkannya, tapi uang hasil ganti rugi dari, kerugian tanah itu yang dibuat jalan tol. Nah, apakah hal tersebut diperbolehkan? Kemudian, eee, seringkali kita mendengar bahwa sengketa wakaf itu sangat, krusial masalahnya di Indonesia. Bahkan faktanya, eee, disebutkan tahun kemarin pun sampai ada 3 kasus yang mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Nah, itu menurut pemateri apa yang menjadi pokok permasalahan, sampai terjadinya banyak kasus yang bahkan sampai ke Mahkamah Agung tentang wakaf ini? Terima kasih. Ya, silakan. Kok Nita Raisen lagi? Oh ya, mangga untuk pemateri cukup 3 pertanyaan aja atau satu lagi? Masih sanggup? Tunggu lihat dulu waktu. Ya, mengingat waktu sudah menuju pukul 11.30, pertanyaannya dicukupkan saja. Pertanyaan dari Nita, Satria, bisa dipahami untuk pemateri? Atau mau langsung dijawab? Mangga untuk pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Mau jawab yang Nida ya. Tadi teh pokoknya pertanyaannya kalau misalkan si wakifnya wafat, terus si apa yang diwakafkan itu jadi milik ahli warisnya kan. Tapi kalau dilihat dari apa ya tinjauan Imam Mazhab ya, kalau misalkan Imam Syafi'i sama Imam Hambali itu enggak apa ya, tidak membolehkan bahwasanya kalau misalkan udah diwakafkan, ya udah itu wakafnya itu milik umat, bukan milik si ahli warisnya lagi. Kembali lagi kalau misalkan pendapatnya, siapa sih? Imam Imam Maliki sama Imam Hanafi. Kalau misalkan, kedua imam itu emang berpendapat kalau misalkan wakifnya wafat, ya udah boleh lagi kembali lagi kepada si ahli warisnya. Cuman dengan syarat, tapi nah ini syaratnya digarisbawahi ya, dengan syarat si apa ya, wakafnya itu tetap menebarkan manfaat gitu. Nah, ada kasus nih gimana kalau misalkan disalahgunakan. Kedap menuju presentasi. Gimana kalau disalahgunakan gitu ya sama si ahli warisnya, berarti itu apa ya, bukan salah atau bukan jadi dosa jariah si pewakafnya atau si wakifnya, karena kan wakifnya emang udah berniat dari awal untuk mewakafkan suatu tanah ya misalkan, tapi kan itu udah suatu jadi amalan kan. Tapi kalau misalkan udah wafat dan disalahgunakan sama si wakif yang apa ya anaknya gitu ya atau ahli warisnya, di situ emang apa ya salah si wakif
wakif ahli warisnya gitu, bukan salah si wakif yang pihak pertama gitu. Jelas nggak? Nah, kalau misalkan urusan dosa gitu ya, tapi wallahu alam, mohon dikoreksi apabila keliru. Dan apa ya, kalau yang pertanyaan kedua Nida tuh kan gimana kalau misalkan kita menerima wakaf, cuman kita nggak sanggup. Lebih baik kalau misalkan takutnya nggak amanah, lebih baik kita serahkan kepada yang lebih amanah atau lembaga yang lebih berhak untuk mendapatkan si wakaf tersebut. Itu mungkin atau pemateri lain, mangga ada yang mau menambahkan? Pemateri selanjutnya ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Teh Destia? Atau kalau enggak mau dilempar ke audiens, mangga audiens ada yang mau menambahkan? Masih ada yang mau menambahkan? Kalau enggak, langsung dilempar ke pertanyaan selanjutnya aja, mengingat waktu. Menambahkan deh. Oh, silakan. Siapa? Satria? Rahman, menambahkan dari Oh, pertanyaan jawaban dari Destia atas pertanyaan dari Nida ya. Pertanyaannya itu, misalkan seorang itu mewakafkan tanah untuk dijadikan suatu apa tadi suatu kegiatan ibadah gitu ya, bernilai ibadah, tapi oleh keturunannya malah dijadikan hal itu teh menjadikan kegiatan yang bermaksiat gitu, untuk tempat bermaksiat, misalkan awalnya masjid malah diubah sama sama keturunannya jadi ini gitu ya. Apakah itu teh akan jadi dosa jariah gitu ya untuk yang mewakafkan di awalnya tadi? Tentunya sebenarnya tidak apa ya, kita tahu dari niat awal dulu, tidak dari niat awal si pewakaf gitu ya yang sudah meninggal itu, niat awalnya itu untuk mewakafkan tanah itu untuk dijadikan tempat untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kemaslahatan umat di sana. Otomatis di sana Allah sudah menuliskan niat tersebut gitu ya. Apabila tanah itu masih dipakai, maka ketika meninggal pun insya Allah akan terus mengalir. Nah, apabila tiba-tiba si ahli warisnya itu, padahal wakaf itu nggak ada ahli warisnya ya, wakaf itu nggak ada ahli warisnya. Dan tadi dijelaskan wakaf itu untuk kemaslahatan umat, kesejahteraan umat. Jadi nggak ada harusnya mas si orang itu teh ini teh wakaf dari orang tua saya, jadi gimana saya, nggak ada kayak gitu sebenarnya mas. Ini wakaf untuk masyarakat, ini wakaf untuk umum ya, jadi ini untuk kemaslahatan umum. Nah kalau misalkan dari situ salahnya, maka yang salahnya itu dari awalnya gitu ya, harusnya ada saksi yang melihat wakaf ini teh benar-benar diberikan untuk umum dari bapak ini untuk gini 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 misalkan. Jadi kalau misalkan ada saksi itu, maka nggak ada yang menggugat wakaf itu gitu ya. Kalau misalkan ini, makanya sekarang tuh harus jelas ada akta notarisnya wakaf itu di mana gitu. Makanya harus berbadan hukum juga wakaf wakaf bangunan itu biar nggak ada penggugat lagi seperti itu. Nah kalau misalkan dosa jariah tadi ya enggak lah insya Allah gitu ya, dosa itu berarti si yang penggugatnya itu gitu. Jadi nggak akan jadi dosa jariah insya Allah. Seperti itu menurut pandangan. Dan dosa itu, masalah dosa atau tidak itu kan gimana Allah Subhanahu wa taala. Terus yang tadi keduanya apa sih? Kata Nida teh pertanyaannya. Oh, kalau misalkan kita tidak sanggup menerima wakaf uangnya itu gimana gitu ya? Apakah kita berdosa atau tidak? Nah, kan kriteria orang-orang yang apa ya?
yang diberi apa ya, yang bisa menerima wakaf uang itu ada kriterianya juga gitu ya, ini itunya. Kalau misalkan kita misalkan orang yang tidak cakap mengelola uang, mengelola wakaf, tidak cakap mengelola hal tersebut, maka tidak masuk kriterianya, maka tidak akan menjadi dosa gitu. Itu aja sih, simpel. Betul. Udah, Camille, lanjut. Pandu. Moderatornya kemana ini? Kelihatan ruangannya mah kosong. Bismillah, diganti dulu ya, Semil katanya laptopnya mati. Gimana untuk penanya, Tenida? Iya, udah jelas. Makasih. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya, pemateri untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, bismillah. Boleh izin menjawab. Kak Teteh. Yang pertanyaannya dari Satria ya. Satria tuh bertanya, kalau tidak salah, penangkapan saya tuh, kalau misalkan ada yang mewakafkan tanah, terus digusur sama pemerintah, diganti sama uang. Nah, itu jadinya gimana gitu ya. Jadi itu kayak tentang pemindahan wakaf yang tadinya wakaf tanah menjadi wakaf uang. Menurut dari yang saya baca, jadi ketika si tanah itu diganti sama uang, misalkan diganti 1 miliar, nah berarti dari hasil ganti si tanah yang diwakafkan itu, uang yang buat mengganti wakaf tanah itu harus dikembalikan lagi buat wakaf, jadi kembali lagi ke fungsi wakaf uang. Jadi itu kayak berubah fungsi gitu ya, dari tadinya wakaf tanah ke wakaf uang. Sebenarnya kalau misalnya ngelihat gitu juga sama sih, maksudnya kalau ngelihat dari misalnya pengelolaannya mau buat jadi dari wakaf uang itu ke buat yang bermanfaat bagi orang banyak, misalkan kayak tadi untuk membuat masjid gitu kan, sama gitu ya. Jadi tapi dengan catatan uang dari hasil wakaf itu benar-benar nggak boleh sama sekali diambil sama ahli waris atau apa ya, yang memang kayak udah diturunkan dari si wakif gitu. Dia memang si uangnya itu pure habis dikasih dari pemerintah buat ganti tanah yang diwakafkan itu, langsung dikasih lagi buat diwakafkan lagi menjadi wakaf uang gitu. Jadi nggak boleh sama sekali berkurang gitu uangnya, mau bentuk apapun itu, gitu sih yang saya pahamin mah gitu. Mungkin pemateri lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Mangga. Atau langsung saja jawab untuk pertanyaan selanjutnya ya, karena waktunya sudah sedikit lagi gitu. Gimana Pak Materi? Izin menjawab aja deh. Ya, daripada nggak ada. Menjawab pertanyaan dari Nita ya, mengenai bagaimana sih apakah wakaf tunai itu studi kasus yang kayak di
wakaf Salman itu kan ada kriteria-kriterianya, nggak boleh misalkan wakaf buat ini 5 juta, ini 10 juta, ini sekian 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 juta. Sebenarnya wakaf itu kan nggak ada apa ya, nggak ada aturannya mau berapapun. Kalau misalkan dia niatkan untuk wakaf, ya jadi harta wakaf. Nah kalau misalkan kejadiannya seperti yang itu, yang nggak apa juga, mungkin itu ditarget juga, ditarget dari pengelolanya, biar apa? Biar yang pertama hasilnya itu bisa besar mungkin yang didapatkan dari wakaf itu, misalkan karena ini ada apa namanya teh? Ada urutan-urutannya nih, wakafnya sekian juta. Nah kalau misalkan orang semakin misalkan punya uang lebih dan semakin tinggi apa motivasinya untuk wakaf, saya mah wakaf yang ini aja biar pahalanya juga gede gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga kalau misalkan mau mematok-matokkan hal tersebut gitu ya. Misalkan wakafnya 5 juta, di wakafnya 10 juta, ini wakafnya 15 juta, misalkan juga boleh juga kan dari 5 juta itu misalkan buat apa, misalkan buat pembangun apa ya, buat perbaikan toilet masjid, ini 5 juta. Misalkan buat pembangunan sesuatu ini 10 juta. Jadi wakaf-wakafnya itu mungkin kalau misalkan dikelompok-kelompokkan juga agar apa ya ketahuan juga oh ternyata buat perbaikan ini butuh sekian juta gitu. Jadi ya udahlah saya wakafkan buat perbaikan ini aja tapi bentuknya uang kayak gitu misalkan seperti itu. Jadi ya kegiatan apa ya suatu pengelompokan yang tadi itu mungkin terus tanya juga apa sih kenapa digini-giniin ke wakaf Salmannya karena dialah yang buatnya, jadi dialah juga yang tahu kenapa hal tersebut dilakukan gitu ya, apa motivasinya, apa ini itunya gitu ya, kayak gitu. Tapi menurut saya mah kalau misalkan dari hal kebaikannya atau dilihat dari ini itunya itu nggak apa-apa asal benar-benar dilakukan syarat wakafnya itu, rukun wakafnya itu terlaksana gitu. Ya, terima kasih untuk Kang Rahman. Gimana tadi Satria sama Tehnita atas jawabannya? Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya, karena waktunya juga sudah 11.45 ya. Sebentar lagi selesai. Angka baiknya kita tutup saja diskusi pada saat ini. Selanjutnya dikembalikan kepada Bapak. Mengapa, Pak? Ya, baik. Kok tinggal 38 orang lagi nih? 38. Ini 38 dengan saya, 2. Berarti tinggal 36 lagi nih. Yang lainnya kemana? Tadi sampai 50 tadi. Dengan saya. Baik. Saya husnudon karena sinyal. Ya, kalau tidak sanggup menerima tinggal sampaikan saja. Nggak sanggup karena banyak urusan, karena banyak yang harus dikerjakan, khawatir tidak bisa mengelolanya. Sampaikan saja kalau tidak sanggup. Wakaf uang ada aturannya? Ada tentu, apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang di situ diantaranya terkait dengan wakaf uang, termasuk peraturan pemerintah tentang pelaksanaan dari undang-undang itu, gitu ya. Kemudian pengelolaan wakaf uang ganti untung dari tanah wakaf bagaimana? Apakah bisa digunakan untuk yang lain? Pada prinsipnya wakaf itu harus sesuai dengan mauquf alaih, harus sesuai dengan peruntukan wakaf sesuai yang dinyatakan oleh wakif ketika akad. Ya, kalau ini peruntukannya untuk masjid, ya tanah ganti rugi atau ganti untung itu nanti untuk masjid lagi.
Kalau peruntukannya untuk madrasah, ya nanti tanah sebagai gantinya itu ya untuk madrasah lagi, gitu ya. Nah, perubahan aset wakaf itu pada prinsipnya bisa saja, pada prinsipnya bisa. Pada prinsipnya bisa, tetapi melalui jalur yang sangat rumit, ya, sangat panjang. Jangankan mengubah peruntukan peruntukan tanah wakaf, aset wakaf, mengubah eh, tukar guling, ya, melakukan tukar guling terhadap aset wakaf, tanah wakaf itu sangat panjang yang harus dilalui karena harus ada izin PWI, ya, harus ada izin PWI untuk melakukan itu. Mengapa itu sampai diatur harus seperti itu? Karena pengalaman yang lalu-lalu aset wakaf yang strategis itu lalu ditukar guling dengan aset wakaf yang kurang strategis sehingga nilai ekonominya jadi rendah. Nah, itulah di antara yang tadi terkait aset wakaf ini. Sehingga muncullah aturan yang memang tidak sulit untuk dilalui kalau berniat melakukan proses tukar guling. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat apa namanya, bagaimana sebelum ke sini ya. Nah, saya sampaikan dulu bahwa kata wakaf itu dalam Al-Quran yang berarti wakaf yang kita pahami sekarang tidak ada. Ya, dalam Al-Quran kata wakaf sebagaimana yang kita yakini, yang kita pahami sekarang, yang dibahas dalam kitab-kitab fikih itu tidak ada. Bahkan dalam hadis pun, hadis dalam pengertian ucapan Rasul langsung itu tidak ada. Ya, jadi kalau Anda menganggap selama ini segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh umat Islam itu tertera langsung dalam Al-Quran dan hadis, ini salah satu contoh nih tentang wakaf. Dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara langsung istilah wakaf. Satu riwayat yang berbicara di situ langsung ada istilah, ada kata wakaf, ada lafaz wakaf, itu bukan pernyataan dari Nabi langsung, ya, bukan pernyataan dari Nabi langsung. Ini pernyataan siapa? Pernyataan sahabat, ya, pernyataan sahabat. Nih, apa namanya? Kita tahu, oh ternyata satu ibadah, satu institusi yang dianggap nih sangat dekat dengan ajaran, ya, termasuk dekatlah dengan ajaran yaitu wakaf, ya ternyata tidak disebut langsung oleh Al-Quran ataupun hadis. Nah, ini satu hadis yang sangat populer kan terkait wakaf. Ini nggak ada kata-kata wakaf, nggak ada kata-kata wakaf. Pernyataan Nabi langsungnya apa? In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kata sodakoh yang dipakai. Kata sodakoh yang dipakai. Kemudian hal lain, karena waktunya sedikit lagi. Ini definisi wakaf yang sebelumnya populer, yang menjadi acuan umat Islam. Inilah ini definisi wakafnya.
habsu malin yumkinul intifa'u bi ma waqa'a ainihi bi qat'i tasarrufi fi raqabati ala masrafin mubahin. Nah, ini definisi wakaf tahun 2000-an ke sana tuh ini gitu lah ya. Tahun 2000-an ke sana. Karena mengacu kepada definisi ini, ya, menahan harta yang mungkin untuk diambil manfaatnya disertai tetap ainnya, ya, tetap ainnya ketika ditasorufkan. Ain ini diartikan ain itu kan zat, benda yang berwujud. Nah, karena terpaku kepada definisi ini, maka kemudian para ulama, termasuk ulama di Indonesia, kesulitan menyikapi tentang fenomena wakaf uang. Karena harus tetap zatnya, harus tetap wujud bendanya, maka kemudian ketika dihadapkan dengan wakaf uang, ini gimana ini wakaf uang? Uang kertas, uang logam, kalau diwakafkan, uang itu nanti beralih ke yang lain. Kalau saya terima wakaf uang 25 juta tadi ya, 25 juta atau 10 juta. Nah, uang 10 juta kan nanti saya belanjakan, uang itu akan hilang zatnya. Nah, ainnya, wujud dari harta wakaf itu akan hilang. Nah, para ulama kesulitan memahami fenomena wakaf uang karena berdasar pada definisi seperti ini. Lalu kemudian para ulama melakukan kajian. Nah, melakukan kajian. Nah, inilah definisi wakaf yang merevisi definisi wakaf sebelumnya. Tidak banyak yang direvisi, hanya satu, menambahkan satu kata ya, atau dua kata lah. Kata au dan asli. Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma baqa ainihi, au asli. Nah, saya kasih tanda nih, au asli. Ya, saya kasih tanda, saya tebalkan dan kasih warna kuning supaya beda. Ini satu lafaz inilah au asli yang membedakan dengan definisi sebelumnya. Tapi ini berpengaruh besar, ya, berpengaruh besar kepada pemahaman wakaf. Dengan menggunakan au asli ini bisa terbuka ruang untuk memahami fenomena wakaf uang. Karena asli ini asal kan, kalau asal itu bukan hanya yang berwujud. Yang tidak berwujud pun bisa menjadi asal. Kenapa? Nah, kalau berkaitan dengan uang, kan yang dituju dari uang itu kan nilainya, bukan wujud hartanya. Selama ini saya misalnya punya uang berapa? 5 juta rupiah, saya punya uang 5 juta. Kan saya nggak pernah pegang itu uang 5 juta. Nggak pernah pegang. Punya uang 10 juta nggak pernah pegang itu uang. Ada di rekening kok. Nggak pernah pegang. Uang masuk rekening saya. Nggak pernah pegang. Saya transfer lagi. Buat apa? Untuk bayar segala macam. Untuk bayar ini, untuk bayar ini, untuk beli ini, beli ini. Nggak pernah pegang saya uangnya. Saya hanya tahu ada nilai uang saya di rekening. Gitu ya. Nah, nilai itu bisa tercakup oleh lafaz asli. Nah, karena itu menjadi asal. Nah, dan nilai uang itu dengan cara tertentu bisa dikondisikan nilainya tetap. Walaupun diperlakukan dengan beberapa perlakuan, nilainya bisa tetap. Nah, sehingga ini memberi ruang untuk bisa menyelesaikan fenomena wakaf uang ini. Nah, contoh istinbat wakaf uang seperti yang mungkin ketika belajar usul fikih semester lalu, di situ kan bisa dalam rangka menyelesaikan satu persoalan itu bisa dengan beberapa pendekatan.
bisa dengan pendekatan bahasa, ya. Nah, ini berdasar pada redaksi hadis. Jadi justru dalam hadisnya sendiri menggunakan kata asal. Bis al asla. Ini kan hadis terkait ini banyak ya, banyak redaksinya karena banyak riwayat. Jadi hampir seluruh kitab hadis itu memuat hadis ini dengan redaksi yang berbeda. Satu redaksi ini bis al asla wasabil atamroh gitu ya. Tahanlah asal dan salurkanlah buahnya atau hasilnya. Nah, al asla asal ini ya bisa berupa wujud benda, bisa juga berupa nilai sesuatu. Ya. Nah, eh, sehingga ketika merujuk kepada lafaz asli dari redaksi hadis yang berbunyi salah satunya bis al asla wasabil atamroh, kata al asla ini tadi bisa bermakna benda, bisa bermakna nilai non benda. Nah, karena ini bersifat mutlak, maka lafaz yang mutlak ini harus diberlakukan sesuai dengan makna kemutlakannya. Nah, oleh karena itu, asal pada uang adalah nilai, bukan zatnya. Buat apa zatnya? Buat apa wujud uang kertas? Ya, kalau misalnya kita punya 1 miliar, paling kalau itu berwujud uang kertas hanya bisa dijadikan bantal. Malah nggak nyaman. Masa uang dijadikan bantal kan nggak enak. Mendingan uang 50.000, 100.000 beliin bantal kan nyaman dipakai. Lah kalau uang 1 miliar buat bantal buat apa? Nah, maka asal pada uang itu nilai, bukan zatnya. Nilai uang bisa terjaga dengan mekanisme tertentu. Gitu ya. Sehingga uang boleh untuk dijadikan objek wakaf. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan ketika belajar usul fikih, bisa jadi satu masalah itu didekati dengan lebih dari satu pendekatan. Masalah wakaf uang bisa didekati dengan pendekatan bahasa, tetapi bisa jadi kita menggunakan pendekatan yang lain, pendekatan kias. Kias kepada apa? Kias kepada tanah haibar. Mengapa tanah haibar? Karena asal dari hadis Nabi bis al asla wasabil atamroh ini merupakan pernyataan Nabi terkait tanah haibar yang dimiliki oleh Umar, begitu ya. Kalau dikaitkan dengan nilai, tanah itu awet, uang juga awet, maka wakaf uang itu boleh, gitu ya. Tetapi kalau dikiaskannya kepada zat wujudnya tanah haibar itu awet. Sementara uang itu kan akan habis. Kalau yang dilihat itu zatnya, maka kesimpulannya wakaf uang bisa tidak boleh. Ya. Nah, jadi bisa jadi dengan metode yang sama bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sekarang kita menggunakan metode kias, kesimpulannya bisa beda. Karena apa? Itu dikiaskannya kemana? Jadi bisa jadi para ulama karena mengkiaskan kepada sesuatu yang berbeda, nanti hasilnya bisa berbeda. Yang pertama dikiaskan kepada nilai, yang kedua dikiaskan kepada zat. Hasilnya bisa beda. Yang pertama boleh hukumnya karena sama-sama awet, yang kedua tidak boleh hukumnya karena yang satu awet, yang kedua itu habis. Kalau zatnya yang dilihat. Tetapi kalaupun yang kedua ini kesimpulannya tidak boleh, kalau tidak berhenti sampai di sini masih ada peluang. Seperti dalam contoh yang lain ketika dikiaskan kepada apa? Kepada jual beli dalam masalah toilet umum, kan kesimpulannya bisa tidak boleh. Mengapa? Dalam jual beli itu harus jelas takarannya. Sementara akhir dalam penggunaan toilet umum itu kan gak jelas berapa gayung.
Kalau dikiaskan kepada sewa menyewa juga tidak jelas. Lamanya berapa lama? Sementara dalam sewa menyewa itu harus jelas berapa lamanya. Nah, tetapi kan masih ada peluang lain untuk menyelesaikan masalah toilet umum itu, yaitu dengan istihsan. Nah, demikian juga dengan apa? Dengan wakaf uang ini. Walaupun mentok ketika dikiaskan kepada zat, nah ada peluang untuk menggunakan kaidah istihsan. Wakaf uang ini diyakini memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi yang tentu akan meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga wakaf uang bisa boleh dengan pendekatan istihsan bil maslahah, karena wakaf uang akan mendatangkan maslahat besar bagi masyarakat. Oh, kalau tadi kenapa muncul istihsan bil urfi? Istihsan bil urfi. Kalau istihsan bil urfi berarti istihsannya itu berdasar pada adat, pada tradisi yang sudah ada. Nah, dulu memang wakaf dinar dirham sudah berlaku di satu tempat, sehingga untuk masyarakat muslim di tempat ini boleh menggunakan wakaf dinar dirham berdasar pada istihsan bil urfi. Kalau di Indonesia saat itu, ya tahun 2000-an, 2004, wakaf uang kan belum biasa. Ya, belum biasa. Nah, maka bukan istihsan bil urfi. Nah, tetapi disinyalir dengan kuat bahwa wakaf uang memiliki potensi besar untuk peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga, oh ini istihsan bil maslahah. Begitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita di mata kuliah ini wakaf fikih kontemporer berusaha menyelesaikan ragam masalah dengan pendekatan usul, tentu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Silakan yang barusan itu screenshot ya, untuk pegangan bagi Anda sebagai bahan kuliah juga. Nanti malam dibuka lagi. Oh, begini ya jalannya gitu ya. Nanti untuk apa? Untuk masalah yang lain juga, kelompok yang lain menyelesaikan masalah. Gunakan kaidah-kaidah usul yang sudah dipelajari dan kaidah-kaidah fikih. Begitu ya. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan satu hal nih, ini bisa untuk kita terapkan untuk lingkup yang terbatas. Saya di keluarga saya sudah mempraktikkan wakaf seperti ini. Nah, sudah di keluarga besar saya, adik kakak itu saya ajak mereka untuk mempraktekkan wakaf ini. Jadi setiap bulan saya dan adik kakak itu mengeluarkan sejumlah uang sekian gitu ya. Kita bagi dua, yang satu ini untuk wakafnya saya kasih wakaf mu'aqqad lah ya, karena kalau untuk wakaf mu'abad bisa ya melihat situasi mereka sebagian mungkin belum siap, maka saya sampaikan ini wakaf mu'aqqad. Nah, ada sebagian dana itu untuk kepentingan keluarga, ya keluarga besar. Kalau ada acara ada acara kumpul-kumpul, kita gunakan dari uang yang kedua ini. Sementara uang yang pertama yang kita niatkan untuk wakaf itu bisa digunakan untuk pinjaman modal, untuk pinjaman bagi keluarga yang membutuhkan. Nanti mereka kembalikan lagi. Itu ya, mereka kembalikan lagi. Wah, Pak, kalau begitu kan nggak nambah. Kalau dipinjam hanya sekedar untuk sedang butuh nih untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan karena sakit, beli obat. Nah,
dengan adanya pinjaman itu juga kan sudah mendatangkan manfaat. Ya, dengan adanya pinjaman itu pun sudah mendatangkan manfaat. Pinjaman untuk modal dengan dipinjamkannya sudah mendatangkan manfaat bagi yang membutuhkan uang itu sebagai modal. Jadi manfaatnya sudah tersalur tuh. Ya, manfaatnya sudah tersalur. Wah, ini pinjaman sebagai modal. Orang yang meminjam itu karena berterima kasih, ya, pinjam 1 juta, kemudian bisa mengembalikan, saya tambahi jadi 1.200.000, kan boleh. Boleh ya? Nah, uang asal yang asalnya misalnya setelah 2 tahun berjalan itu sekian rupiah, taruhlah misalnya 10 juta, karena yang pinjam itu punya niat baik untuk memberikan tambahan, kan bisa jadi lebih. Ya, kalaupun nanti nggak lebih, dengan pinjaman saja itu sudah mendatangkan manfaat. Nah, gitu ya. Nah, di keluarga saya sudah seperti itu, jadi sudah ada uang yang bisa dipakai oleh siapapun yang membutuhkan. Ya, kalau Anda punya satu saat ya sudah berpenghasilan mau mengkondisikan seperti itu, saya kira bisa. Ya, saya kira bisa. Bagi orang yang diberi kelebihan rezeki, anggap saja itu sebagai sarana untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Bagi yang kebetulan sedang kurang, itu juga sebagai sarana. Kalau pinjam ke saudara itu kadang ada, seringnya tidak ada. Kalaupun ada, mungkin keperluan yang lain. Tapi kalau ada uang yang itu merupakan milik bersama, itu bisa dipakai. Gitu ya. Prinsipnya saling membantu. Wakafnya wakaf muakkad berdasar pada pendapat Malikiyah. Jadi wakaf muakkad gimana? Ya satu saat itu bisa dibagikan lagi. Itu bukan milik bersama dalam artian itu masih milik masing-masing. Begitu ya. Wah Pak, kok jadi ngambil pendapat yang macam-macam? Ya, terutama untuk masalah sosial kemasyarakatan itu terbuka lebar untuk mengambil pendapat yang berbeda. Asal di situ ada potensi untuk mendatangkan kebaikan. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kalau untuk semester 2 saya kondisikan mereka untuk iuran lah, kelas untuk dengan model seperti yang saya lakukan di keluarga gitu. Ya lumayan juga untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap-siap untuk kelompok 2 maju tampil minggu depan. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Pak. saya